Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kalau beliau pernah lari dari tugas, tanda kutip ya di sini. Nabi Yunus alaihissalam sebenarnya orangnya sangat soleh. Beliau termasuk nabi yang diutus bukan kepada kaumnya. Karena ada nabi-nabi kayak Nabi Muhammad SAW dari suku Arab diutus di Mekah, di suku Arab juga kan. Walaupun seluruh untuk alam semesta, tapi awal diutus ke situ. Kalau Nabi Yunus bukan, Nabi Yunus diutus ke negeri Nainawah di wilayah Irak dan beliau bukan dari wilayah itu. Setelah beliau berdakwah, ternyata ditolak dakwanya oleh kaumnya. Beliau berdoa sama Allah, minta ya Allah, berikan saya kaum yang lain. Tapi Allah belum jawab. Allah mau dia berdakwah di situ. Lalu dia berijtihad keluar dari Nainawah, belum ada izin dari Allah. Dia niatnya baik, ingin cari lokasi dakwah baru. Tapi dia melanggar di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukumnya. Waktu Yunus alaihissalam pergi ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah lain, kapalnya dihantam dengan ombak di tengah jalan, di tengah lautan. Kemudian mereka harus mengurangi muatan pada saat itu, mengurangi muatan. Pada saat mereka mengurangi muatan ini teman-teman sekalian, sudah dikurangin barang-barang tapi masih kurang, harus lempar manusia. Maka diundilah nama-nama, setiap diundi nama Nabi Yunus keluar. Dan orang-orang di kapal ada yang tahu, jangan dia Nabi Allah, kita coba undi lagi. Kedua kali namanya Nabi Yunus, tiga kali nama Nabi Yunus, sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini hukuman dari Allah. Begitu dia mau loncatkan dirinya, ikan paus datang, membuka mulut dan menelannya. Gitu kan. Dan akhirnya dia tinggal berapa hari sambil bertaubat kepada Allah di perut ikan paus, sampai Allah keluarkan dia dari mulut ikan tersebut. Kemudian kaumnya, waktu Nabi Yunus tinggalkan, Allah datangkan badai besar, menghancurkan patung-patung mereka. Maka mereka juga ketakutan. Mereka berdoa sama Allah, ya Allah kami taubat kepadamu dan datangkanlah Yunus. Maka Yunus pun kembali ke sana dan sampai kaumnya sudah beriman. Kita bacakan dengan cepat ayatnya ya. Diceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. As-Saffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika ia lari, maksudnya lari dari lokasi dakwanya tadi ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhanin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltakamahul hutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Tercelahnya sini karena Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan lokasi dakwah tadi ya. Kemudian Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kata sebagian ulama tafsir, ikan yang menelan Nabi Yunus sampai hari kiamat dihidupkan oleh Allah. Hari kiamat baru mati. Karena ayat ini menjelaskan masalah itu. Lalu ayat selanjutnya, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, lalu kami melemparkannya, mengeluarkan dari mulut ikan itu setelah dia bertaubat ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, ya. Dan kami berikan kepada dia atau kami tumbuhkan untuk dia pohon labu. Dan ini teman-teman sekalian juga ulama tafsir sebagian mengatakan orang yang merasa lemah, lemas maka dia boleh memakan labu. Baik itu kalau kita sekarang dibuat sup atau tidak, karena labu disebutkan dalam Al-Quran ini. Dalam ayat 146-nya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami utus dia kembali kepada 100.000 atau lebih. Maksudnya kaumnya jadi beriman, jumlahnya Nainawah 100.000 orang. Fa'amanu famatta'nahum ila hin, maka mereka pun beriman dan kami anugerahkan kenikmatan kepada mereka sampai waktu tertentu.